Beberapa minggu yang lalu kita udah bahas laptop dengan panel OLED paling murah 8 jutaan yaitu Asus K513 yang Core i3. Nah sekarang ada SKU baru dengan Core i5 yang harganya juga masih murah. Jadi di akhir kuartal 2020 ini sepertinya bakalan banyak laptop Asus yang pakai panel OLED yang harganya nggak terlalu mahal. Dulu di awal-awal tahun 2020 saya masih inget saya bikin konten dengan judul ZenBook pakai OLED paling murah 15 jutaan. Terus ada VivoBook yang kita bahas beberapa bulan yang lalu, Core i3 pakai panel OLED 8 jutaan. Cuman ada beberapa pengguna yang berpikir kalau misalkan kebutuhannya dikasih prosesor Core i3 itu masih kurang. Ya minimal Core i5 lah. Nah akhirnya ada laptop yang Asus VivoBook juga K513 OLED dengan varian yang Core i5 panelnya pakai OLED juga, harganya nggak terlalu mahal. Harganya 10 jutaan aja. Untuk 5 bulannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan awalnya ketika Asus nge-launching yang Core i3 8 juta udah pakai OLED itu kayak sekedar halo effect gitu. Jadi kayak cuman sekedar ya launching aja tapi barangnya nggak ada biar terlihat image-nya itu OLED paling murah. Tapi ternyata di akhir quarter ini banyak banget laptop Asus yang pakai OLED. Contohnya kemarin saya udah ngebahas Asus T3300 itu pakai OLED. Terus juga ada K513 ini yang i5 pakai OLED. Terus juga ada M513 yang OLED cuman itu adalah versi Ryzen yang mungkin beberapa hari lagi juga akan kita publish reviewnya. Kalau untuk form factornya ya sesuai dengan namanya K513 berarti dimensi layarnya adalah 15,6 inch mirip dengan yang varian Core i3 kemarin dan sayangnya untuk engselnya ini dia nggak bisa dibuka dengan satu tangan. Dan engselnya pun juga nggak bisa dibuka sampai 300 degree. Jadi mentoknya cuma segini aja. Untuk keyboard karena dimensinya yang 15,6 inch ini jadi Asus memberikan keyboard yang full size dengan numpad. Sayangnya yang saya nggak suka ya hanya di bagian arrow-nya ini yang terlalu kecil dan terlalu berdekatan. Jadi buat yang suka tabulasi data atau suka bermain game dengan tombol arrow ya kalau driji lagi ya, driji itu bahasa Indonesianya jari. Kalau jarinya terlalu besar ya nggak nyaman. Cuman kalau untuk tombol numpadnya aman-aman aja masih pas dengan jari saya yang memang ukurannya lumayan jumbo. Terus untuk keyboardnya ini juga sudah ada LED backlit-nya. Jadi dia memiliki 3 tingkat adjustment brightness. Jadi ini nyala, terus medium, ini paling mentok, terus mati. Kalau matinya dihitung berarti ada 4. Terus untuk tombol enternya juga ada ciri khasnya VivoBook dengan warna yang di highlight dengan warna neon seperti ini. Dan kalau kalian lihat ini VivoBook ya, bukan ZenBook. Tapi di bagian bawahnya ini ada tulisannya Harman Kardon. Jadi kalau untuk kualitas suaranya udah di atas rata-rata VivoBook yang lainnya. VivoBook yang nggak pakai Harman Kardon. Jadi suaranya ini masih ada ciri khasnya bassnya Harman Kardon yang ada di laptop ya. Jadi mirip-mirip dengan ZenBook juga. Terus di bagian touchpad kalau kalian lihat ada, kalau ini kan tombol enternya di highlight warna neon. Touchpadnya ini juga kayak semacam di highlight. Jadi warnanya dengan warna armrest ini agak berbeda. Ini warnanya lebih terang, terus di bagian pinggirnya juga ada kayak garis warna-warna chrome yang memberikan kesan lebih premium. Terus di bagian pojoknya seperti biasa ada fingerprintnya juga di sini. Jadi untuk sekelas VivoBook dengan biometric login pakai fingerprint, ya rasa-rasanya udah mirip seperti ZenBook. Sekarang kita bahas ke poin yang menurut saya paling menarik dari Asus K513, yaitu layarnya. Pertama kita bahas dulu untuk framenya. Kalau untuk framenya ini menurut saya nggak terlalu ZenBook banget ya, karena framenya nggak setipis ZenBook. Terus framenya ini juga pakai bahan yang plastik. Jadi kalau secara feel, secara look masih bagus frame layarnya ZenBook memang. Cuman kalau kita ngomongin build quality ya, di area bagian punggungnya ini sebenarnya dia udah solid banget, udah pakai aluminium. Bagian armrest dan bagian bottom aja yang pakai plastik. Terus untuk layarnya ini sesuai dengan wallpaper defaultnya ini ya. Jadi dia pakai panel OLED. Karena pakai panel OLED jadi kontras rasionya bisa tinggi banget. Karena panel OLED itu ketika dia menampilkan warna hitam, contohnya seperti ini, hitamnya akan
pekat banget. Kenapa? Karena panel OLED itu memiliki LED-nya masing-masing. Jadi kalau misalkan dia menampilkan warna hitam, LED-nya akan dimatikan. Kenapa? Makanya bisa pekat banget. Karena pekat banget jadi kontras rasionya bisa tinggi, 1.000.000/1. Dan kalau kontras rasionya tinggi seperti yang kalian lihat gambarnya ini, wah stunning banget. Ini brightness-nya belum yang paling full ya, tapi kalau misalkan kita tembakkan ke lighting kita juga masih bisa melihatnya dengan jelas. Dan kalau kalian lihat ya, saturasi warnanya itu cerah banget gitu, kayak nendang gitu kalau misalkan pakai panel OLED. Jadi warna tekstur kodok yang hijau ini, wah udah ganti layar lagi ya. Terus ini ada warna pink. Jadi warna-warna di sini tuh kayak lebih nendang gitu kalau misalkan pakai panel OLED. Dan untuk saturasi warnanya, Asus mengklaim kalau Asus K513 ini memiliki 100% P3, bukan sRGB lagi. Cuman ketika saya cek pakai Spider Data Color, menurut Spider Data Color ya, untuk color gamut nya itu ada di 99 P3. Ya selisih cuma 1% aja. Kalau misalkan kita kalibrasi lagi, biasanya bisa menyentuh 100%. Wow, ya jadi kalau kalian lihat, kalau masalah soal warna, terus warna kontras rasio tuh ya, itu nendang banget. Cuman penyakitnya panel OLED itu umurnya nggak sepanjang panel IPS, panel VA, atau panel TN. Karena panel OLED itu memiliki masalah yang namanya burn in. Cuman Asus udah menyadari hal itu. Jadi kalau misalkan kita masuk ke software yang namanya Asus seperti ini, di sini akan ada beberapa pilihan yang akan memperpanjang umur panel OLED kita. Sebenarnya di versi yang Core i3 udah kita bahas, cuman akan saya highlight sedikit aja. Mungkin kalian lupa atau mungkin kalian belum nonton yang versi Core i3 ya. Jadi di software Asus ini ada pilihan seperti Pixel Refresh, Pixel Shift, terus juga ada Automatically Hide Windows Taskbar. Karena musuh utama dari panel OLED itu adalah gambar yang statik. Maksudnya gambar statik itu frame-nya nggak berpindah-pindah. Jadi LED-nya itu nyala terus yang menyebabkan dia gampang burn in. Jadi kalau misalkan Pixel Refresh-nya ini kita enable, setiap 30 menit sekali gambar statiknya tadi akan di-refresh. Jadi akan ada kayak semacam animasi yang merefresh pixel biar merubah gambar statik dan juga merefresh-nya. Terus juga ada Pixel Shift. Nah, Pixel Shift ini sebenarnya sama juga seperti Pixel Refresh. Jadi kalau misalkan kita menampilkan gambar yang statik seperti ini, sebenarnya sama Asus panelnya itu digerakkan gitu, biar dia nggak statik. Namanya di shift. Dan ketika proses shifting ini berjalan, mata kita nggak bisa lihat. Jadi prosesnya itu ada di dalamnya. Terus juga ada Automatically Hide ini, maksudnya kalau misalkan taskbarnya di sini terus kan dia bakalan statik ya. Makanya di hide biar tidak ada gambar statik. Terus juga ada Transparency Effect. Jadi opacity-nya dikurangi biar LED dari OLED-nya itu nggak terlalu menampilkan cahaya yang terlalu terang. Terus kalau untuk fitur-fitur lain di Asus ini seperti biasa ya, ada Asus Splendid di mana kita bisa atur untuk eye care, terus juga untuk profil warna gambarnya, terus juga ada True to Life. Jadi ini kayak semacam video enhancement buat kalian yang suka streaming biar karakter atau gambarnya itu mirip seperti TV. Jadi sharpness dan kontrasnya itu akan ditambah kalau misalkan ini kita enable. Dan kalau kalian tanya apakah dengan Asus OLED Care ini memang beneran bisa panjang umur dari panel OLED-nya, saya belum bisa menjawab karena versi yang Core i3 yang kita review dulu panelnya saat ini belum terjadi apa-apa. Mungkin buat kalian yang udah beli varian Core i3 kemarin terus udah ada masalah, kalian bisa tulis di kolom komentar biar buat feedback juga buat Asus ke depannya biar diperbaiki biar lebih baik lagi. Sekarang kita bahas masalah spesifikasinya. Di sini udah ada stiker Intel Core i5 pakai Iris Xe grafik. Jadi dia pakai Intel Core i5 1135G7 Iris Xe grafik, sebuah IGP yang bisa digunakan untuk main game Genshin Impact. IGP loh ya, bukan dedicated. Nanti akan kita lihat gimana performanya. Terus untuk memori RAM dia menggunakan konfigurasi dual channel 8GB, cuman yang 4GB-nya onboard, 4GB-nya di slot. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade karena 4GB-nya ini nggak bisa diapa-apain, jadi kalau misalkan mau upgrade ya mentoknya bisa 20GB dengan asumsi 4GB dan juga 16GB. Terus untuk storage sayangnya sama dengan yang varian Core i3. Jadi yang Core i3 dulu kan storage-nya 256GB, speednya juga sama 1800 Mbps. Seharusnya untuk yang varian Core i5 ini menurut saya harusnya sih 512GB. Cuman mungkin Asus beralasan atau berpikir biar bisa merendahkan harganya. Jadi harganya di-press biar murah. Tapi untungnya masih ada port tambahan buat kalian yang pengen expand storage. Masih ada port SATA, jadi kalian bisa tambah pakai SSD SATA atau pakai hard disk buat arsip yang kapasitasnya mungkin 5TB. Karena kalau SSD SATA 5TB ya ada, cuman biasanya harganya mahal. Terus kalau
Kalau untuk baterainya sama juga dengan yang varian Core i3, jadi kapasitasnya nggak terlalu besar, 42 Wh standarnya laptop mainstream. Cuman karena dia mungkin pakai panel OLED ya, jadi lebih hemat daya. Ketika saya gunakan untuk browsing, pakai WiFi, brightness-nya ada di 50%, volume 20% pakai WiFi ya. Itu dia bisa tahan sekitar 5 jam 50 menit, hampir 6 jam. Jadi ya walaupun nggak awet-awet banget tapi masih oke lah. Dan ini adalah kualitas webcam dari Asus K513. Juga kualitas mic-nya juga saya switching nanti ya. Kira-kira seperti ini, cuman kalau di layarnya yang OLED ini entah kenapa banyak banget noise. Jadi apakah akan sama nanti hasilnya ketika kita pindah? Ya di situ kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan sih ya. Cuman kalau di sini banyak banget noise, padahal lighting saya udah lumayan proper, lumayan banyak juga. Resolusinya juga standar 720p 30 fps. Cuman kalau di layarnya ini menurut saya kualitasnya lebih lebih kurang lah kalau misalkan dibandingkan dengan 720p 30 fps bahkan di laptop Asus yang lain. Cuman apakah karena tampilan OLED-nya atau gimana? Jadi nanti kita bisa lihat ketika kita pindah ke proses editing. Kalau untuk performanya ya dia ada di standarnya Intel Core FF 1135G7. Ketika kita tes pakai Sensebench R15 loop sebanyak 10 kali dengan mode best performance, kondisi laptop juga dicas, dia mendapatkan skor yang stabil di kisaran 800 poin. Dengan skor tertingginya ada di running keempat 871 poin, dan skornya ini stabil sih ya, nggak pernah turun di bawah 800. Di skenario kedua kita coba Sensebench R15 di mode balance. Jadi power window-nya ada di balance, laptop pun juga kondisi tidak dicas, dan hasilnya memang terjadi penurunan performa tapi nggak terlalu banyak dengan masih stabil di kisaran 700 poin. Dengan skor tertingginya malah ada di running ke-9 dengan 800 poin. Lanjut ke tes editing, kita coba pakai Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai. Kita pakai template-nya Mas Anjas, kita pinjam untuk rendering benchmark, dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 7 menit 3 detik. Ini kita ekspor ke Full HD. Lanjut ke Blender dengan template BMW. Untuk CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 8 menit 12 detik. Untuk GPU-nya juga mirip-mirip lah ya dengan CPU rendernya tadi dengan 9 menit 36 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di Valorant dengan grafiknya ada di high, resolusinya Full HD, dan dia mendapatkan average sekitar 90-an FPS. Jadi masih oke banget kalau digunakan untuk main game Valorant. Lanjut ke Dota dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di best looking, dan hasilnya dia mendapatkan average 40-50 FPS. Lanjut ke game Genshin Impact. Tadi saya ada bilang kalau misalkan Iris Xe Graphics ini kuat untuk main game Genshin Impact. Jadi resolusinya Full HD, grafiknya di medium ya, bukan yang paling kiri, bukan, tapi di medium, dan hasilnya dia bisa mendapatkan average 40 FPS. Masih playable untuk dimainkan karena di atas 30. Kalau misalkan ngejarnya frame rate bisa diturunkan lagi kualitasnya ke low. Cuman kalau misalkan Genshin Impact di low, kalau saya sih nggak bisa ya, mata saya bisa silinder. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus K513 versi OLED yang SKU Core i5 kali ini. Untuk harganya kalau di websitenya Asus ya itu sekitar 10.669.000. Tapi biasanya kalau yang murah-murah seperti ini ketika kalian masuk ke market harganya beda, bisa lebih mahal atau bisa lebih murah. Biasanya kalau yang seperti ini jatuhnya bisa lebih mahal. Contohnya yang di Core i3 kemarin harga SRP-nya 8 juta, ada yang jual 9 juta ke atas gitu ya. Karena memang stoknya nggak banyak. Jadi ketika video ini kita buat harganya masih aman di kisaran 10.600.000 sampai 10.900.000. Dan harga ini seperti biasa ya, kalau misalkan laptop resmi sekarang itu udah pakai Windows 10 pre-install. Terus juga ada Office Home and Student 2019. Tapi harusnya di quarter 2022 nanti ya semua laptop harusnya udah pakai Windows 11 dan juga Office 2021. Karena ada brand yang sudah memasukkan hal itu ya. Brandnya apa kalian juga udah tahu lah. Kesimpulannya menurut saya sih kalau memang masih ada barangnya udahlah ya beli aja. Karena 10 juta dapat Core i5 OLED menurut saya dengan harga sekarang itu masih murah. Cuman kalau harganya udah naik jadi 12 atau 11 ke atas gak usah dibeli ya. Itu menurut saya udah terlalu mahal dari harga SRP atau harga yang disarankan sama Asus. Kekurangannya adalah SSD. Menurut saya SSD-nya di harga yang Core i5 ini seharusnya pakai 512. Mungkin ya Asus berpendapat lain biar harganya lebih murah jadi di press lagi. Terus untuk RAM-nya masih bisa di-upgrade tapi sayangnya yang satu onboard. Jadi kita nggak bisa se-fleksibel atau sebebas itu untuk upgrade RAM. Udah sih ya, itu aja kekurangannya karena menurut saya dengan sound-nya yang Harman Kardon, keyboard backlit, terus lengkap full size dengan numpad. Oh ini ada tombol arrow yang menurut saya masih kurang nyaman karena terlalu kecil buat ukuran jari saya, tapi buat jari
tadinya yang kecil ya it's okay lah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.